Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah. Presiden mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan masalah narkoba yang merusak masa depan bangsa. Sebanyak 214,84 ton narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah yang merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kegiatan pemusnahan narkotika yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu siang ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidet. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba mulai dari kurir, pengedar hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Fenomena puluhan awan hitam yang berjatuhan di Patok Besi, Subang, Jawa Barat membuat heboh warga. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar, tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut. Fenomena puluhan awan hitam ini membuat heboh jagat maya setelah viral di media sosial. Puluhan awan hitam ini berjatuhan di areal pesawahan di pemukiman warga di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Ukuran awan hitam tersebut bervariasi, mulai dari diameter 10 cm hingga lebih dari 1 meter. Fenomena tersebut terjadi pada hari Jumat lalu. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah, ada yang di sawah lagi. Banyak sih, Pak. Warga menduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Antara di lokasi tersebut terdapat 2 pabrik besar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi wilayah di Kota Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut untuk memperkuat konsolidasi internal partai serta menegaskan komitmen dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang di Provinsi Papua. Partai Perindo Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi wilayah yang dihadiri oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, serta para pengurus DPW dan perwakilan DPD se-Provinsi Papua. Salah satu poin dari rapat adalah mendukung penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Matius Derek Fahiri dan Aryoko Rumaropen, dalam membangun Papua menuju sejahtera. Kami optimis dan kami yakin bahwa kehadiran Pak Matius Fahiri sebagai gubernur yang sudah dilantik akan membawa banyak gebrakan di pemerintahan provinsi, dan kami juga di Perindo berharap sekarang adalah saatnya kita bersatu. Pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, kita sudah punya gubernur di Papua. Kita berharap sekarang kita bisa bersama-sama, bisa fokus gotong royong untuk membangun provinsi Papua. Pengurus DPW Partai Perindo Papua siap menguatkan seluruh struktur kepengurusan hingga ke tingkat ranting jelang verifikasi partai politik. Terkait dengan struktur organisasi
kepengurusan Partai Perindo di daerah-daerah, kami sudah bentuk 7 kabupaten dan 1 kota. Tinggal Kabupaten Sarmi saja yang belum dibentuk, seperti itu. Partai pimpinan Angela Tanusudibyo ini siap bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggandeng PT Google Indonesia guna mendorong transformasi digital di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Penandatanganan kerjasama sukses dilaksanakan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Kamar Dagang dan Industri Indonesia turut serta mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang aktif, tangguh, dan berdaya saing global sesuai asta-cita ketiga Presiden Prabowo Subianto melalui kerjasama peningkatan digitalisasi UMKM bersama PT Google Indonesia. Kerjasama yang diinisiasi Waketum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanusudibyo ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Tahap awal program, 500 pelaku UMKM akan diberi pelatihan dan peningkatan keterampilan digital serta pemanfaatan fitur YouTube Shop guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing bisnis lokal. Ini adalah avenue baru untuk UMKM bisa memonetize produk atau brand karena mereka di-link directly dengan sebuah produk atau brand di marketplace dan mereka bisa mendapatkan komisi. Jadi itu memang sebagai side revenue yang ditambahkan dengan apa yang sudah jalan di YouTube sekarang, yaitu AdSense dan programatik gitu. Digitalisasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing pasar secara keseluruhan serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan kerjasama yang seperti ini, di mana mereka bisa mengakses pasar bisa lebih cepat, lalu juga mensosialisasikan produknya lebih baik, lalu juga bisa membuat perusahaannya lebih efisien. Dan yang paling penting ialah tujuannya supaya mereka ini bisa naik kelas. Gimana kita bisa memanfaatkan ekosistem YouTube yang luar biasa ini untuk membuat UMKM Indonesia naik kelas dan bisa ekspor konten-kontennya juga keluar dan mungkin dagangannya juga ke luar negeri, nggak cuma di Indonesia. Jadi YouTube dan Google sangat excited akan kerjasama ini, gimana kita bisa memajukan UMKM kita juga. Melalui kemitraan ini, UMKM diharapkan mampu menciptakan pasar baru, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka lapangan kerja baru di era digital. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Masih dari informasi olahraga, pemirsa, laga lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 pekan keempat kembali digelar di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. 10 tim saling berhadapan demi memperoleh 3 poin dalam 5 laga yang berjalan cukup sengit. Laga pertama pekan keempat Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten langsung menyajikan hujan gol dalam pertandingan Pangsuma FC melawan Rabbit FC. Sejak awal laga, Pangsuma FC langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Pada laga ini Pangsuma FC menang telak dengan skor 9-0. Persiapan kita memang sudah mengantisipasi bagaimana cara main Rabbit yang beberapa pemain punya skill individual bagus, kemudian secara timnya punya counter attack bagus, itu yang kita antisipasi di latihan. Pada laga kedua, pertandingan seru dan menarik juga tersaji antara dua tim unggulan Halus FC melawan Cosmo JNE. 11 gol terjadi dalam laga ini. Cosmo JNE mampu tampil apik dengan mengalahkan Halus FC dengan skor 3-8. Cosmo JNE mencatatkan kemenangan ketiga dari 4 penampilannya hingga pekan keempat. Sementara itu di laga ketiga tersaji laga sengit antara Favage Banua melawan Kuda Laut Nusantara. Pada pertandingan ini Favage Banua sukses mengamankan 3 poin setelah menang dramatis 2-1 atas lawannya Kuda Laut Nusantara. Pada laga keempat, Nanzabi FC meraih hasil positif setelah berjibaku dalam laga sengit melawan Moncong Bulo. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Moncong Bulo dan Nanzabi FC sama-sama tampil agresif dan saling menyerang. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Nanzabi FC yang mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 3-4. Pada laga penutup, tim juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya dengan melululantakkan lawannya Asahan FC. Pada laga ini BTS FC mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menang dengan skor telak 9-1.
Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.